Tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah menggerebek lokasi perjudian Dadu Gurak dan sabung ayam di Kelurahan Kereng Baringkai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya. Di lokasi ini petugas menangkap bandar judi, sementara para pemain judi kabur melarikan diri. Selain menyita alat judi, petugas juga menyita 20 ekor ayam jago yang ditinggalkan pemiliknya serta uang tunai. Penangkapan ini ada 5 orang, 1 orang tersangka, 4 orang saksi setelah hasil pemeriksaan kami. Ini juga masih kami kembangkan. Akibat perbuatannya, bandar judi dijerat dengan pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 10 anggota TNI menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif. Ya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meminta agar saksi dan korban tidak takut terhadap ancaman dan intimidasi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan 10 anggota TNI telah menjadi tersangka dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 9 tersangka. Panglima memastikan proses hukum terhadap seluruh tersangka terus berjalan. Dari TNI sendiri kan waktu itu sudah ada 9 ya waktu itu, tapi sekarang sudah menjadi 10 tersangka. Intinya proses hukum terus berjalan. Tapi juga yang lebih penting adalah bagaimana karena kita juga menginginkan dari pihak korban. Untuk korban ini juga bisa mengungkapkan semua. Panglima juga telah audiensi dengan tim Komnas HAM serta LPSK yang juga menghadirkan saksi serta keluarga korban. Panglima mengimbau agar saksi dan korban tidak takut pada ancaman dan intimidasi. Sementara hasil penelusuran Komnas HAM dan LPSK menemukan bahwa kerangkeng manusia telah merenggut korban jiwa. Tim juga menemukan indikasi penyiksaan hingga perbudakan yang dilakukan di dalam kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif. Karena Komnas HAM juga menemukan bahwa ada oknum-oknum TNI yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Dan waktu itu kami berkomunikasi ya baik dengan Jenderal Andika, dengan Puspom, bahkan beberapa kali juga Puspom datang ke Komnas HAM untuk minta pendalaman, terus minta bukti-bukti, nama-nama dan sebagainya. Nah, langkah ini baik bagi kita semua, ya saya kira patut kita apresiasi, Komnas HAM mengapresiasinya. Sebelumnya, 9 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan perbudakan di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana Perangin-Rangin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. MNC Peduli berkolaborasi dengan MNC Leasing memberikan bantuan peralatan belajar untuk rumah baca guna meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, kali ini bantuan diberikan kepada Taman Bacaan Perigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Bernyanyi bersama dan mendongeng mengawali kegiatan di Taman Bacaan Perigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dapat melatih anak-anak untuk berani berekspresi dan berinteraksi, sehingga baik untuk tumbuh kembang mereka. Rasa sukacita anak-anak ini semakin bertambah setelah MNC Peduli berkolaborasi dengan MNC Leasing memberikan peralatan perpustakaan dan belajar mengajar, serta makanan dan minuman ringan kepada anak-anak di Taman Baca. Senang. Kenapa senang? Karena bisa ketemu sama kakak-kakak. Sama bisa dapat hadiah. Ngedongeng bisa disimak ceritanya juga. Terima kasih banget, yang pasti terima kasih karena udah mau nyoba ke Taman Bacaan Perigi. Apalagi di sini lihat sendiri keadaannya gimana. Dan dengan datangnya MNC Peduli kemari ya saya berharap ya bantuan-bantuan yang udah diserahkan ini bisa berguna untuk anak-anak di Taman Bacaan Perigi. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia.
Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Mana kami mendukung pelaksanaan program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang diusung MNC Peduli sebagai bentuk kepedulian MNC Guna Usaha dalam meningkatkan literasi anak-anak di Indonesia, khususnya dengan cara mendukung aktivitas di Taman Baca ini. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli berkomitmen akan terus mencerdaskan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak kunjung mendapat penanganan dari pemerintah, para siswa sebuah sekolah dasar di Jombang, Jawa Timur terpaksa belajar di dalam kelas yang atapnya jebol. Dan agar tidak roboh dan juga menimpa siswa, sebagian atap disanggah menggunakan kayu. Pak, tidak serakah. Cemas dan khawatir terpaksa harus dirasakan puluhan siswa SD Negeri Talun Kidul 2 di Kecamatan Sumbito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Betapa tidak, atap ruang kelas tempat mereka menimba ilmu ini telah jebol dan bisa menimpa para siswa kapan saja. Agar tidak roboh seluruhnya, para guru pun mengakali dengan menyangga bagian tengah plafon menggunakan kayu. Takut roboh. Kenapa? Karena atapnya sudah rusak atau bolong. Sudah lama rusaknya? Sudah. Terus harapannya gimana? Segera diperbaiki. Kondisi serupa juga terlihat di atap teras sekolah. Sejumlah genteng yang bolong serta kayu yang telah lapuk. Kerusakan SDN Talun Kidul 2 ini telah terjadi sejak lama, bahkan pertengahan tahun lalu atap sekolah sempat ambrol. Beruntung kejadian ini tak memakan korban karena para siswa tengah belajar online. Ternyata ini semua ini udah termakan oleh itu hewan kecil-kecil itu seperti rayap itu semua, dan akhirnya ya mau nggak mau yang kita takutkan kan ambrol gitu, soalnya udah nggak kuat. Terus ini plafonnya udah ambrol? Ambrol semua, karena kan ambrol di sini. Soalnya ini kan kayunya ini cuma dalamnya udah bolong, udah rapuh. Berulang kali dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Jombang hingga kini tak kunjung ada perbaikan. Para guru dan siswa pun hanya bisa merapal doa agar kegiatan belajar mengajar senantiasa selamat dan tak memakan korban. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.